Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا wala sahla illa ma ja'altahu sahla rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat berupa kemudahan dalam menghadiri majelis ilmu. Sesungguhnya ilmu itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sangat mulia. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-ilmu la adla lahu. Ilmu agama itu tidak ada yang senilai dengannya. Atau talabul ilmi la adla lahu. Mencari ilmu agama itu tidak ada yang menandinginya. Liman hasunat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Beliau melanjutkan, siapa itu orang yang benar niatnya dalam talabul ilmi? Beliau menjelaskan, liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat dalam mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dalam dirinya, kemudian dari orang lain. Nah, punika niat dalam thalabul ilmi, niat ngaji punika supaya kita tidak menjadi bodoh, supaya hilang kejahilan dalam diri kita, lalu kita mengamalkannya. Setelah itu kita mengajak orang lain untuk dihilangkan juga kebodohannya. Pramila, orang yang ngaji punika siap untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya keliru menjadi benar. Nah, punika harus ada upaya perbaikan dan perubahan dalam diri kita setelah kita ini menghadiri majelis-majelis ilmu syar'i. Jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasangan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami menciptakannya dengan berpasangan
agar menjadi peringatan, pelajaran untuk kalian. Kita bisa merasakan di sekitar kita, manusia misalnya Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada tinggi, ada rendah, ada besar, ada kecil. Demikianlah Allah menciptakan dengan berpasangan. Termasuk dalam kondisi dan keadaan kita, Allah juga menciptakannya dengan berpasangan. Ada bagian yang kanan, ada bagian yang kiri. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita ini tersenyum, kadang juga kita ini meneteskan air mata. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Kadang kita mendapatkan nikmat dan terkadang kita mendapatkan musibah. Demikianlah Allah menciptakannya dengan berpasangan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mensikapi dua keadaan, dua kondisi yang kita tidak mungkin terlepas dari salah satunya dengan cara yang positif. Ya, Nabi mengajarkan pada kita sikap yang positif. Hal ini disinyalir dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Semuanya dalam kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur, maka sikap syukurnya itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia diuji dengan musibah, diuji dengan cobaan, dia bersabar, maka sikap sabarnya itu adalah kebaikan baginya. Jadi inilah dua sikap terbaik bagi seorang muslim dalam kesehariannya. Bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Nah, muncul pertanyaan Bapak Ibu, yang mana lebih utama? Orang yang bersyukur atau orang yang bersabar? Nah, ibu-ibu, lebih mulia yang mana? Wong sing syukur apa sing sabar? Hah? Syukur apa sabar? Sing beriki sabar, sing kono syukur. Nek bapak-bapak, mana lebih mulia, Pak? Lebih utama mana? Syukur atau sabar? Padha wae, kene ono sing sabar, ono sing syukur. Ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah Ahad pagi Tepus ini. Nah, para ulama pun juga berbeda pendapat Bapak Ibu. Sebagian berpendapat syukur itu lebih utama. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan syukur. Di antaranya Allah berfirman, "Wa qalilan min ibadiyasy syakur." Sungguh amat sedikit dari hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Saking dini sedikitnya orang yang pandai bersyukur, maka itu menunjukkan keutamaan dari syukur jamaah sekalian. Dan juga dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah berfirman, "Wa ma yu'adzibukum," dan Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum wa amantum,
Kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Jadi syukur itu dapat meredam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan keutamaan dari orang yang bersyukur. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan sabar itu lebih utama. Mereka juga berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan sabar. Di antaranya Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, unlimited. Tidak ada batasnya. Sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang bersabar maka pahalanya enggak terbatas. Ini menunjukkan keutamaan dari orang yang mampu bersabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berpendapat pertengahan. Kata beliau, sesungguhnya yang lebih utama dari keduanya adalah yang lebih bertakwa dari keduanya. Karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sehingga jika yang bersyukur lebih bertakwa dari yang bersabar, maka yang bersyukur lebih mulia. Sebaliknya, jika yang bersabar lebih bertakwa, maka yang bersabar lebih mulia. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat tadi Bapak Ibu sekalian, yang jelas dua sifat ini adalah sifat yang terbaik untuk kita upayakan wujud dalam diri kita dan kita aplikasikan dalam keseharian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah syukur. Syukur jika ditinjau dari sisi bahasa, maka syukur itu bermakna as-sana 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Pujian kepada yang memberikan nikmat. Ya, atas nikmat atas kebaikan yang telah diberikan. Itu dari sisi bahasa. Adapun kalau dari sisi istilah syar'i, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan hakikat daripada syukur adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani abdihi thanaan, yaitu menampakkan zuhuru athari nikmatillah, menampakkan tanda-tanda kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thanaan dengan cara memuji dengan lisannya, dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qalbihi mahabbatan wa inqiyadan. Wa ala qalbihi mahabbatan, dan dengan mencintainya, wa'tirafan, dan menyadari ya bahwa sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala jawarihi, dan dengan anggota badannya inqiyadan wa ta'atan, dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, syukur itu menampakkan tanda-tanda kalau kita sedang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Menampakkan tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rumangsa nek kita ini sedang diberi nikmat oleh Allah dengan cara apa? Lisannya memuji, kemudian hatinya meyakini, rumangsani sedang diberi nikmat oleh Allah,
dan kemudian anggota tubuhnya melaksanakan ketaatan dengan nikmat itu. Oleh karena itu, ulama menjelaskan syukur itu ada 3 rukun, Bapak Ibu. Syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati maksudnya adalah meyakini, menyadari dan meyakini bahwa setiap yang kita dapatkan, setiap yang kita peroleh, setiap yang kita hasilkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati harus benar-benar sadar bahwa semua yang kita dapatkan ini tidak lain tidak bukan datangnya dari Allah. Sehingga orang yang bersyukur tidak ada sifat dalam dirinya kesombongan, takabur, ujub, tidak ada. Ya. Tidak boleh kita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dicontohkan ya, si Qarun. Surat Al-Qasas yang disebutkan Qarun itu awalnya orang yang miskin. Dia dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dibentangkan badannya perbendaharaan harta. Jadi orang kaya raya. Qarun itu. Sugih tenan itu. Sampai-sampai harta bendanya saking banyaknya itu disimpan di gudang-gudang. Bukan cuma satu, gudangnya banyak. Setiap gudang dikunci. Kalau kuncinya dikumpulkan jadi satu, diangkat 7 orang dewasa nggak kuat, Bapak Ibu. Saking kata itu. Nah, saya angkat uang 8 baru kuat. Itu kan berarti kuakeh banget di sini. Tapi ketika si Qarun ini diminta zakatnya oleh Nabi Musa alaihissalam, dalam surat Al-Qasas diabadikan, Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Saya loh mendapatkan harta ini karena aku ki wong pinter. Karena saya orang yang berilmu. Rupa-rupanya kalimat itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia lupa. Rumangsane sing memberikan otak siapa? Yang memberikan akal siapa? Yang memberikan kaki dengannya dia bisa melangkah. Yang memberikan mata yang dengannya dia bisa melihat siapa? Kalau bukan Allah. Nah kan tidak boleh kita kemudian sombong dengan apa kelebihan yang kita miliki. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang diberikan banyak keutamaan oleh Allah. Mampu berbicara dengan hewan, menundukkan jin, dan juga raja di masanya, manusia. 3. Rakyatnya itu 3. Kalangan jin, hewan, dan manusia. Kerajaannya besar. Ya, kerajaannya besar. Kerajaannya Bilqis dari Yaman aja diangkat ke tekan Palestina kok. Ini kula saking dinilai luar biasanya Nabi Sulaiman. Tapi apa kata beliau? Diabadikan dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah dari Allah. Rabbi, Rabbku. Allah yang memberi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita hindari kalimat-kalimat, perasaan-perasaan yang mengantarkan pada kita sifat ujub, ya, bangga dengan diri sendiri, dan juga takabur, sombong. Kadang-kadang di antara kita ada yang terceletuk ngomong pas dia mendapatkan hasil yang bagus, rumah tua kan mergo aku kerja keras, berangkat pagi pulang petang, langsung dapat hasil yang banyak. Loh ini kan mergo aku pinter, sinau mempeng, juara 1. Nah ini hati-hati. Jangan sampai itu kalimat yang juga dulu diucapkan oleh si Qarun. Hati-hati. Maka syukur dalam hati, dengan hati maksudnya adalah menyadari dan meyakini semua yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah. Ini maksudnya. Yang kedua, asyukru bil lisan. Syukur dengan
lisan. Setelah kita menyadari bahwa kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, tidak ada yang bisa menghitungnya, maka lisan kita memuji Allah. Nah, memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dengan mengucapkan alhamdulillah wasyukru lillah, atau ucapan-ucapan pujian yang semisalnya yang hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, asyukru bil jawarih. Ya, syukur dengan anggota badan. Maka anggota badan kita gunakan dalam rangka mentaati Allah dan dalam rangka menjauhi larangan Allah. Ini orang yang pandai bersyukur. Ya, orang yang bersyukur, maka dia akan menggunakan nikmat yang ia dapatkan sebagai sarana dalam mentaati Allah atau untuk menjauhi larangan Allah. Kita diperintahkan untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, baik yang kecil apalagi yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka mari kita berupaya untuk belajar mensyukuri yang kecil agar dipantaskan menerima yang besar. Okay? Belajar mensyukuri yang kecil agar dipantaskan menerima yang besar. Kalau sing cilik-cilik we ora pandai bersyukur, yang besar kita tidak mungkin bisa bersyukur, Bapak Ibu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak ada seorang pun yang sanggup menghitungnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup menghitungnya. Tapi kalau mau diklasifikasikan, sebagian dari ahlul ilmi membagi nikmat itu ke dalam 4 tingkatan. Ya. Nikmat yang paling rendah adalah nikmat yang berkaitan dengan materi, harta benda. Itu nikmat yang paling rendah itu. Nomor 4 itu. Kenapa? Karena untuk nikmat ini semua diberikan oleh Allah. Arab kafir, Arab muslim, Arab taat, Arab maksiat, semua diberi. Ya. Bahkan sejak usia kita 4 bulan di kandungan ibu sudah ditetapkan rizkinya itu. Ya. Sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada sampai seekor binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang lebih tinggi daripada harta benda ini, yang nomor 3, yaitu nikmat yang dinamakan dengan nikmat sehat, Bapak Ibu. Nikmat sehat. Kesehatan itu lebih utama, lebih berharga dari harta benda. Buktinya apa? Buktinya kita rela kehilangan harta kita, sing penting sehat. Nggih mboten? Coba jenengan nek masuk angin, coba jenengan nek mumet, lak yo tuku bodrek, gelem tuku mixagrip, gelem ke dokter, bayar mboten? Bayar. Kehilangan duit rela? Rela. Yang penting dapat sehat. Maka ini bukti bahwa kesehatan lebih berharga daripada harta benda. Salah seorang ulama mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu illal marba. Kesehatan itu adalah mahkota indah yang berada di atas kepalanya orang-orang sehat, tapi yang bisa melihat gur wong sing loro. Yang bisa melihat adalah orang yang sedang sakit. Coba jenengan nek pas loro baru rumangsa sehat kuwi nikmat. Yeah.
Nggih, jenengan nek pas lara baru rumangsa nek sehat itu nikmat. Masya Allah, nek pas sakit itu baru terasa sehat itu nikmat. Nah, itu jadi kelingan dulu kisah ini dari teman sekamar saya waktu saya mondok di Magelang, sekian Garut. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau belum di sini. Tapi kalau pilih ini mau ceritanya. Jadi teman saya itu menceritakan, ini cerita sebelum COVID. Jadi ceritanya ada orang yang sakit, lalu opnam di rumah sakit. Opnam di rumah sakit. Nek zaman riyen sebelum COVID, wong nek loro niku lak dong jenguk to. Tonggo-tonggone yo jenguk, kerabate yo jenguk. Ki nek jenguk lak dong macam-macam. Nggih mboten. Ana sing nggawa kongguan, ana sing nggawa jeruk, buah-buahan macam-macam. Nah, ini orang yang dirawat di rumah sakit yang opnam itu. Pas konco-koncone do teko nggawa makanan pirang-pirang niku. Mboten dibanting Bapak Ibu. Dibuatik. Kan do kaget nih. Loh, ada apa? Kayak sing loro iki ngene iki ngomong. Kalian ini keterlaluan. Wingi aku pas sehat enggak ada yang bawain makanan. Sekarang aku sakit ra iso mangan digawani. Kurang ajar. Lurus do meneng niku mak celep iya ya gitu. Subhanallah. Lah wingi pas sehat ora ono sing ngeki makan lho. Enggak ada yang bawain biskuit yo. Tapi pas loro malah digawani, sakit hati dia. Lah aku ora iso mangan kok gitu. Sing mangan sing jaga. Lah ana bener ngoten lho subhanallah. Ternyata sehat itu nikmat Bapak Ibu. Nggih. Ngalami mboten ngoten niku. Subhanallah. Ya, ini bukti bahwa yang namanya kesehatan itu nikmat. Nah, kemudian ada nikmat di atasnya lagi Bapak Ibu. Lebih berharga dari kesehatan. Namanya nikmat kehidupan. Nikmat hidup. Hidup itu lebih berharga dari kesehatan. Apa buktinya? Terkadang seseorang itu rela kehilangan sebagian kesehatannya sing penting si urip. Ya, kadang-kadang bagi orang yang nyuwun sewu kena penyakit gula misalnya. Kadang-kadang dia harus diamputasi itu. Kan pilihannya dipotong atau mati kan gitu. Maka dia milihnya ya enggak apa-apa kehilangan kaki, yang penting masih hidup. Ini bukti bahwa kehidupan lebih berharga dari kesehatan jamaah sekalian. Nah, tapi ada nikmat yang paling tinggi. Ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah itu berikan hidayah pada yang dikehendaki, dan Allah juga tidak memberikan hidayah pada yang dikehendaki. Kenapa nikmat Islam ini menjadi nikmat yang paling besar? Karena dengan Islamlah kita ini nanti bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tiket ke surga itu dengan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah Bapak Ibu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah kata beliau, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada yang mendengar seorang pun dari umat ini tentangku kata Nabi. Yahudiyun wala nasraniyun, baik itu orang Yahudi maupun ahli kitab yang lain, thumma yamut, lalu dia mati, walam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, dan dia tidak beriman dengan apa-apa yang aku diutus dengannya kecuali dia akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi nikmat Islam ini nikmat yang paling besar yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki cara kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gak bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya panjenengan kita semua ini lahir di Amerika, urung karuan Islam lo jenengan niku. Seandainya kita ini lahir di Inggris, kena apa yuk Islam saiki, belum tentu.
Kita juga hidup di tahun 2000, nggih. Pun gandeng bapak kita Islam, mbah kita Islam, kita Islam. Coba kita lahir sebelum Masehi. Ya, ning Jawa ini bisa kan agamanya menyembah berhala paling banyak, nyembah patung. Tapi alhamdulillah kita ini diberikan hidayah oleh Allah untuk menerima Islam. Itu nikmat yang harus kita betul-betul bersyukur kepada Allah jamaah sekalian. Kita bisa bayangkan seandainya kita ini tidak mengenal Allah, seandainya kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nyembah siapa enggak tahu. Ya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, sabar. Kita ringkas sabar. Tadi pertama syukur, yang kedua adalah sabar. Nah, sabar kalau dalam sisi bahasa artinya al-habs, menahan diri. Dari sisi istilah syar'i, sabar adalah menahan jiwa agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta mengendalikan jiwa dari sikap atau perbuatan yang menampakkan ketidakredoannya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar itu. Maka para ulama juga membagi sabar itu dalam 3 jenis. Ya, rukun syukur ada 3. Sabar juga terbagi dalam 3. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Bersabar ketika melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Bersabar ketika menjauhi larangan Allah, menjauhi maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru alal adza fihi. Bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan pinten? 3. 1. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu banyak, Bapak Ibu. Banyak. Dan dalam melaksanakan perintah Allah itu kadang kita membutuhkan pengorbanan, membutuhkan biaya. Maka kita dituntut untuk bersabar ketika melaksanakannya. Allah juga perintahkan untuk kita bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam surat Al-Insan ayat 23, 24, ya Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Ya, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah dalam mentaati perintah-perintah Rabbmu. Wala tuti' minhum, dan jangan engkau ikuti mereka-mereka itu athiman au kafura, yang para pendosa dan orang-orang yang kafir. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam surat Maryam Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepada Allah, wastabir li ibadatih, dan bersabarlah ketika melaksanakan ibadah itu. Banyak cobaan, banyak ujian ketika kita ini melaksanakan perintah Allah, maka butuh yang namanya kesabaran. Salat umpamane, salat itu ya butuh ragat, tuku klambi, tuku sarung, tuku mukena, sajadah. Sabar perintah Allah, Pak. Burung nanti, jadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Belum lagi kadang-kadang kita mendapatkan celaan dari orang yang berpenyakit dalam hatinya. Kan wonten ya, orang mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang namanya setan itu tidak pernah senang kalau ada orang yang taat. Oke? Setan itu tidak pernah senang kalau ada orang yang
taat, maka dia akan berupaya untuk mencegah orang dari berbuat baik. Dan setan itu dua, minal jinnati wan nas. Ada setan dari kalangan jin, ada pula setan dari kalangan manusia. Nah, kadang-kadang setan-setan manusia itu, maksudnya sifatnya ya, orang yang suka menghalangi orang dari berbuat baik itu loh, itu namanya sifat setan ada pada dirinya. Kadang-kadang kan coba komentar-komentar yang aneh-aneh itu. Saya jadi teringat pengalaman pribadi juga. Dan juga ada kisah-kisah yang lain itu. Contoh misalnya dulu, ya ketika saya masih muda. Saya guys tuan apa tering? Saya masih kuliah waktu itu. Saya baca ada buku Bapak Ibu namanya Syama'il Muhammadiyah. Dikarang oleh Imam Tirmidzi. Itu buku menjelaskan tentang karakteristik dan akhlak Nabi. Disebutkan di situ, ya makanannya Nabi, pakaiannya Nabi, bentuk fisik Nabi, rambutnya Nabi, ubannya Nabi itu punya uban loh. Coba ada yang tahu berapa ubannya Nabi? 14 Bapak Ibu. Nabi itu punya uban 14 jumlahnya. Ada hadisnya itu. Sampai disebutkan juga di situ, ya Nabi itu memiliki jenggot, ya. Lah, Nabi bersabda, qasyush syawariba wa auful liha. Potonglah, pendekkan kumismu dan panjangkan jenggotmu. Sinten sing ngendika? Sinten sing ngendika? Nabi. Artinya itu sunnah Nabi nggih. Jadi kalau pelihara jenggot itu sunnah Nabi betul. Sunnah Nabi, ada pahalanya. Sampai-sampai Aisyah komentar, Subhanalladzi ajmalar rijala bil liha. Maha suci Allah, zat yang menjadikan laki-laki itu lebih gagah kalau punya jenggot. Ini Aisyah sing ngendika bukan saya. Aisyah itu, nek laki-laki ono jenggot iki ketok gagah ngoten lho. Subhanallah. Nah, dulu Bapak Ibu, saya membaca hadis itu kayak kalau pelihara jenggot saya itu. Saya pelihara, terus saya pulang kampung. Kampung saya di Kabupaten Semarang, mereka Celak Sawatiko. Pulang itu kok ada yang nyeletuk, lo diceluk nih. Reki, kamu kayak kambing. Payah. Masa dibilang kayak? Terus saya datangi, jujur saya datangi itu. Saya datangi. Kambing memang berjenggot, tapi anjing tidak berjenggot. Meneng nih. Langsung meneng itu, subhanallah. Maksud saya kalau kamu itu belum mampu mengamalkan sunnah, jangan celah. Jangan mencela sunnah, betul loh. Bahaya itu mencela Nabi itu. Ya betul. Kudune istighfar malah mencela kayak kambing. Lo dapat pengalaman unik lagi itu. Nabi itu kan kalau celananya, pakaiannya beliau kan di atas mata kaki, gitu. Di atas mata kaki itu sunnah laki-laki. Laki-laki itu kalau pakai celana di atas mata kaki. Saya amalkan itu cingkrang. Terus saya ketemu teman saya itu orang yang berbeda tapi, Reki, gunamu banjir toh. Subhanallah. Saya dipoyoi gitu, gunamu banjir toh. Terus saya delok, lah dia selutut. Lah gunamu luwih banjir tak gituin. Subhanallah, ini orang aneh-aneh. Orang mengamalkan sunnah apa masalahnya kan begitu. Subhanallah. Ada orang rajin ke masjid, menutup aurat dengan sempurna. Dipoyoki meneh, kamu itu sok suci, kamu sok islami. Gimana? Pernah enggak dapat mendengar begitu? Ya? Kamu ini sok suci, kamu ini sok islami. Nah, kula enggak usah pusing Bapak Ibu sekalian. Balas aja. Kalau saya sok suci, kamu sok najis. Kalau saya sok islami, kamu sok kafir. Pilih ndi? Pilih pundi? Pilih sok suci apa sok najis? Ya, jadi kadang-kadang kita nggak perlu dalil. Kadang-kadang cukup disampaikan aja logika kita. Terus subhanallah, maksud saya, kalaupun kita ini belum mampu mengamalkan sunnah, jangan sekali-kali mencela sunnah Nabi. Bahaya itu.
Jadi kita perlu sabar mawon, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Imam Ibnu Qudam al-Maqdisi menjelaskan sabar dalam melaksanakan perintah Allah itu dalam 3 hal. Sebelum melaksanakan, dengan menjaga keikhlasan hati kita, menjaga niat kita, ya. Ketika melaksanakan dan setelah melaksanakan ibadah itu. Ketika melaksanakan ibadah perlu kesabaran. Ngaji kudu sabar Bapak Ibu, jenengan selonjor sikile. Sabar nih ora selonjor ngringingen. Ya, subhanallah ana sering rada panas sithik sabar. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah. Ya. Begitu pula setelah melaksanakan ibadah juga dibutuhkan yang namanya kesabaran, menjaga diri dari riya, ya, menjaga diri dari sombong, menjaga diri dari pamer. Wah, aku mau mangkat ngaji ya. Jadi ini yang perlu dijaga. Bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Satu hal Bapak Ibu yang hendaknya selalu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah pasti baik. Global ini. Setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah pasti baik. Meskipun kadang-kadang kebaikan itu kita sadari setelah lama. Ya, enggak langsung kadang-kadang sadari itu. Tapi yang jelas perintah Allah, perintah Nabi pasti baik. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah, bersabar ketika meninggalkan maksiat, menjauhi larangan Allah. Berbeda dengan perintah. Nek maksiat kuwi biasane gampang dikerjakan. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsu. Meskipun muturakat ning yo enteng le nglakoni. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsu kita. Yang berat adalah ketika kita menjauhi maksiat itu. Karena kita melawan hawa nafsu kita, maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khuffatin naru bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dikelilingi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Satu hal yang juga harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa setiap yang Allah larang, setiap yang Nabi larang pasti buruk. Ya. Apapun yang Allah larang, apapun yang Nabi larang mesti buruk setelah itu. Pasti buruk. Nek dilanggar ya dosa. Semakin banyak dosa dikumpulkan, semakin dalam jurang neraka yang dia gali. Ya. Jadi kita perlu bersabar dalam meninggalkan, menjauhi maksiat Bapak Ibu. Yang ketiga adalah as-sabru 'alal adza, bersabar ketika mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini juga mendapatkan cobaan, ujian. Takdir dari sisi versi manusia juga berpasangan, ada 2, takdir yang baik, takdir yang buruk. Takdir yang baik sesuai dengan hawa nafsu kita. Takdir yang buruk dari sisi pandangan manusia adalah takdir yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan sakit, kadang-kadang kita diuji dengan kehilangan harta dan macam-macam. Ini namanya takdir yang atau musibah yang menimpa kita jamaah sekalian. Jenenge menungso urip yo ngoten niku. Kadang-kadang kita mendapatkan ujian, cobaan. Sadari nek awake dhewe iki tesih donya. Nek urip kok ora ana musibah, urip kok ora ana ujiane, berarti jenengan sudah enggak di dunia lagi itu, di surga itu namanya, nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian itu datang dari Allah. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wath thamarat wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, jadi memang akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut, kelaparan, kemudian kekurangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar.
yang ketika diuji mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang jamaah sekalian, apa kiat-kiat agar kita bisa melewati cobaan? Kiat-kiat agar kita bisa melewati musibah dengan baik. Nah, di antaranya pertama, hadirkan husnudzon pada Allah. Berbaik sangka pada Allah bahwa tidaklah Allah menguji kita untuk menghinakan kita, tidak. Tapi Allah menguji kita karena Allah ingin menaikkan derajat kita, Bapak Ibu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji dia. Fa in radiya falahu ridha wa la in sakhita falahu sukht. Kalau hamba itu ridha, maka dia mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau hamba itu marah-marah dengan ujian itu, baginya juga murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan husnudzon pada Allah bahwa kita ini sedang dicintai oleh Allah dengan ujian tadi, manakala kita mampu melewatinya dengan baik. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita diberi sakit. Ya. Sakit itu bukan berarti Allah menghinakan kita, tidak. Kita lagi diuji, boleh jadi Bapak Ibu Allah inginkan kebaikan untuk kita pas sakit itu. Mungkin Allah tahu kita pas sehat jarang-jarang zikir, terus dikasih sakit ini Pak Kuswo lagi ora tahu zikir nih. Saja kayak sakit langsung zikir nih. Coba nek pas lara langsung banyak di zikir, ya Allah sembuhkan saya. Ya Allah. Nah, ini hikmahnya itu. Makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan musibatun tudzakkirukallaha biha khairun laka min ni'matin tunsikallaha biha. Musibah yang kamu dapatkan, tapi dengan musibah itu justru membuatmu ingat pada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang kamu terima, tetapi dengan nikmat itu membuatmu lupa pada Allah. Ya. Jadi musibah, tapi kalau dengan adanya musibah itu justru menjadikan kita lebih dekat pada Allah, maka itu lebih baik daripada nikmat tapi menjauhkan kita dari Allah. Jadi yang pertama, tanamkan sifat husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Allah ingin kita baik. Nabi bersabda, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Tsummas salihun, lalu orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, lalu orang soleh di bawahnya dan orang soleh di bawahnya lagi. Yang kedua Bapak Ibu, setelah yang pertama kita husnudzon pada Allah agar kita mudah melewati ujian ketika ditimpa musibah. Yang kedua adalah tanamkan keyakinan dalam hati kita bahwa setiap musibah yang kita terima itu kita sanggup melewatinya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani setiap orang kecuali sesuai dengan batas kesanggupannya. Artinya kita mampu. Kita sanggup, udah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lihatlah pada orang yang kondisi ujiannya lebih berat. Lihatlah orang yang kondisi dunianya lebih susah daripada kita. Nabi bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang kondisi dunianya di bawahmu dan jangan engkau lihat yang di atasmu, karena hal itu akan membuatmu lebih mudah dalam mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat Bapak Ibu, kita bersikap objektif dalam membandingkan antara nikmat dan musibah tadi. Coba kita ini perlu merenung objektif. Kira-kira gedendi
nikmat yang kita terima atau ujian yang kita dapatkan? Gede pundi? Akeh ndi? Tetap masih banyak nikmatnya, nggih mboten? Iya, wong enggak bisa dihitung kok. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sekarang kalau kita sadar bahwa nikmat yang Allah beri jauh lebih banyak daripada ujian yang kita dapatkan, kan tidak pantas kalau Allah menguji kita lalu kita marah-marah. Boten pantas, rawangun, nggih. Nah, berikutnya jamaah sekalian, dengan kita membaca dan meneladani kisah orang-orang soleh terdahulu yang sukses melewati cobaan dan ujian. Di antaranya seperti misalnya kisah para nabi. Siapa nabi yang diuji dengan sakit bertahun-tahun? Sinten? Nabi Ayub. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ayub itu ketika berusia 51 tahun diuji dengan penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya kecuali hati. Selama berapa lama? 18 tahun. Pinten Bu? 18 tahun sakit ini. Jenengan ate sakit semonten niku? Paling gur seminggu, nggih, paling gur 3 dina. Tapi Nabi Ayub 18 tahun. Sampai-sampai diusir oleh warga saking dene enggak tahan dengan baunya. Kan gitu. Istrinya yang sabar merawat. Istrinya pun juga sampai komentar, "Mbok yo ndonga to kepada Gusti Allah," gitu. Tapi apa kata Nabi Ayub? Saya itu malu. Saya itu malu. Allah berikan saya kesehatan 51 tahun sehat, lorone ki 18 tahun kok. Paham kan? Sehatnya berapa tahun? 51 tahun sehat. Sakitnya baru berapa lama? 18 tahun akeh ndi? Akan akeh sehat ya. Kata Nabi Ayub, saya malu gitu loh. Malu. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Doanya Nabi Ayub itu bagaimana? Nabi Ayub itu enggak minta, ya Allah sembuhkan saya, enggak. Doa Nabi Ayub, Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit. Dan engkau Dat yang maha penyayang, gitu. Jadi Nabi Ayub ndongane ngoten niku. Ya Allah, kula sakit. Ya Allah, kula sakit. Jenengan Zat yang maha penyayang. Nah, Allah itu sudah paham. Allah itu paham dengan bahasa seperti itu, kis ngerti nek Ayub itu sedang sakit. Maka setelah 18 tahun baru diberikan kesembuhan dan kemudian kenikmatan setelah itu, jemaah sekalian. Menutup kajian kita pada pagi hari ini, ada satu kisah yang menarik. Kisah ini terjadi pada masa tabi'in. Salah seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair bin Awam. Ya. Saudaranya Abdullah bin Zubair. Zubair ini punya istri namanya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Urwah ini putune Abu Bakar dari pihak ibu. Urwah ini Bapak Ibu diberikan anak yang banyak, anaknya oke. Nah, suatu hari salah satu anaknya yang diberi nama Muhammad bin Urwah bin Zubair itu terkena penyakit ain. Penyakitnya itu membuat si Muhammad ini masuk terperosok ke kandang binatang, onta kemungkinannya, lalu diinjak-injak oleh binatang itu sampai meninggal dunia. Kira-kira pripun raose? Anak sing paling disayang meninggal dunia. Musibah betul? Musibah. Kemudian Urwah itu juga diuji dengan sakit yang menimpa salah satu kakinya. Ya mungkin semacam kanker atau apa kalau sekarang. Yang tabib pada masa itu memvonis, wahai Urwah, kalau kamu ingin tetap hidup, maka kakimu yang sakit ini harus dipotong. Harus diamputasi. Ya kata Urwah, silahkan aja. Kemudian Urwah dikasih rumput yang mengandung bius, ya, al-khis gitu. Tapi karena Urwah ini seorang yang warok,
orang yang hati-hati. Janjane yo boleh karena darurat untuk dibius gitu, menera kroso sakit. Tapi Urwah nggak mau. Ya, maka beliau mengatakan, kalau kamu ingin potong kakiku, izinkan aku sholat. Nek pas sholat potongan gitu. Maka Urwah sholat, Bapak Ibu. Dalam sholat itulah karena khusyuknya para tabib menggorok sikile iki ora batal sholatnya. Saking khusyuknya itu. Nggih, sholatnya enggak batal itu. Nah, nanti setelah dia selesai sholat baru terlihat, wih, potong kaki sudah terpotong ini. Maka Urwah memegang kakinya itu. Wahai kakiku, sesungguhnya Allah tahu selama ini aku tidak pernah menggunakan kamu untuk melangkah ke tempat-tempat yang haram. Lalu kakinya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dua musibah Bapak Ibu. Dia pulang, anaknya meninggal dunia, kakinya hilang satu. Orang-orang pun bertakziah, Urwah sabar, Urwah sabar. Subhanallah, ada salah satu temannya ahli hikmah yang menasihati ngeten iki, Urwah, saya bertakziah kepada kamu, sabarlah tapi bersyukurlah. Sabar tapi bersyukurlah. Kaget, kok bisa gitu. Kata temannya ini, dia mengatakan, kamu bersyukurlah karena Allah cuma ngambil satu anakmu, masih banyak anak yang lain. Allah cuma ngambil satu kakimu, masih ada satu kaki, masih ada dua tangan, masih ada dua mata, masih ada dua telinga, dan masih ada yang lain gitu. Subhanallah. Iya ya. Artinya apa? Kalau kita membandingkan musibah kita dengan nikmat yang Allah masih berikan pada kita, lebih banyak mana? Lebih banyak nih nikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.